الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى آتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك وعظم على نبينا الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Para asatid wal hujjat, para hujjat, para asatid dan para tokoh masyarakat, bil khusus seluruh pengurus Masjid Jami Al-Ikhlas Pelumpang yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, para sepuh, bapak-bapak, abang-abang, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah dengan mengucapkan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, abang, ibu, apa kabar semuanya? Pripun kabare? Daramang sadayana. Baik, pada kesempatan kali ini memanfaatkan momen Rabiul Awal, ya, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya tadi malam itu ditanya sama admin masjid, minta caption besok tentang apa, tapi saya jawab salam terus lupa ngabarin ini mau bahas apa gitu. Jadi saya nemu buku unik nih. Di tulisannya Al-Biqaqah Al-Ailah, kartu keluarga Muhammad bin Abdullah. Ini kartu keluarga Nabi ini katanya. Wah, saya beli aja kan. Gampang dimasukin ke saku, ya. Jadi kalau kemana-mana bisa baca terus. Akhirnya saya kantongin dah. Pas lagi bulan Maulid pengen baca. Tapi ternyata tadi imam kita baca surat yang penting juga. Jadi saya ingin dulu membacakan terjemah sedikit penjelasan tentang surat yang tadi dibaca oleh Ustaz Sulaiman Ad-Duha Abtin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah. Wal laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Setelah kita ngaji ini, kita kenal ada istilah syuruk, terbit matahari. Kemudian 15 menit setelahnya baru kita dibolehkan sholat. Nah, ulama sebagian mengatakan itulah sholat isyraq, sebagiannya lagi mengatakan itulah awal waktu duha. Jadi mengenai istilah itu masing-masing punya pendapat dan masing-masing juga punya dasar. Artinya kita bilang itu sholat isyraq boleh, kita bilang itu sholat awal duha juga boleh gitu. Nah, waktu duha itu muncul ketika walaili idza saja, ya, ketika malam itu sudah semakin sunyi, makin pekat, makin gelap, berarti itu tandanya mau muncul duha. Waktu subuh muncul, kemudian selang sedikit sholat, zikir, baca Quran, tilawah, ya, taklim dan seterusnya. Ya, sekitaran 1 jam, 1,5 jam waktu duha muncul. Sama yang rutin kita lakukan setiap hari Jumat ini. Kalau di Al-Ikhlas Jumat, kalau di Asyuhada Ahad, kan gitu. Nah, ad-duha wal laili idza saja itu adalah simbol, Pak.
Walaili idza saja, ketika malam sudah semakin pekat, makin sunyi, makin sepi, itu menjelaskan bahwa dulu sempat terjadi kekosongan wahyu. Kekosongan wahyu tersebut dialami oleh Rasulullah SAW cukup lama. Iya. Sahabat bertanya, musuh-musuh menyerang secara pemikiran, nyinyir, membuat hoax, membuat subhat-subhat. Rasul diam. Sementara waktu nggak bisa jawab. Karena apa, Pak? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul itu tidak bicara dengan hawa nafsu, dengan selera, dengan logikanya, akal-akalannya aja enggak. Kalau sholat mah bagusnya madep mencong kanan dikit kali, akal-akalan misalnya. Oh kalau sholat begini caranya enaknya nih, angkat tangannya segini, enggak. Jadi Rasul itu tidak bicara, tidak berpendapat, tidak menyampaikan apapun kecuali dengan wahyu yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Maka kalau tidak ada wahyu, kalau tidak ada arahan dari Allah Subhanahu wa taala, Rasul diam, menunggu gitu. Dan saat itu terjadi cukup lama. Makanya diberikan sinyal atau simbol filosofisnya walaili idza saja. Begitu malam udah semakin sunyi, semakin pekat, semakin gelap, maka muncullah wadduha. Apa itu maksudnya wadduha? Ad-duha adalah ketika matahari mulai muncul dan terangnya mulai nampak. Maksudnya apa? Wahyu tersambung lagi. Ya. Kebingungan Rasulullah yang selama ini dirasakannya akhirnya selesai ketika waktu kembali tersambung. Ya. Wahyu turun lagi, disampaikan lagi. Nah, ketika tersambung itu yang turun adalah wadduha. Jadi ad-duha itu adalah simbol keberlimpahan, simbol cahaya, simbol kecemerlangan gitu. Nah, ayat-ayat berikutnya sebetulnya menjelaskan kondisi-kondisi Rasulullah SAW ketika sedang mengalami kekosongan wahyu tersebut. Ayat berikutnya adalah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Artinya Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Nah, ini kan penjelasan bahwa ketika sebelumnya ada kekosongan wahyu, itu bukan berarti Allah meninggalkan Rasulullah, bukan berarti Allah membenci Rasulullah, nggak mungkin itu, ya, karena Rasulullah adalah kekasih Allah, Habibullah gitu. Nah, jadi kalau kita dalam kondisi yang sedang gundah gulana, Pak, lagi kusut, ya, lagi kayaknya mengalami kebosanan hidup, lagi hampa, maka ingat-ingat ayat ini. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ada masalah apapun, Pak, ya, yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita, Allah nggak benci sama kita. Ya. Barangkali yang Allah lakukan pada kita adalah tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan derajat gitu. Jadi sering-sering ingat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, ini harus menjadi apa? Penguat. Menjadi penguat ketika kita dalam keadaan problem yang barangkali kok nggak nemu solusinya, kok kayaknya susah banget hidup saya. Nah, ahlan, sila. Ya, duduk Pak. 46. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi kalau kita menjadikan ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, maka tenanglah hati kita. Apakah masalahnya akan berkurang? Belum tentu juga.
Belum tentu juga masalahnya kurang, tapi hati kita jadi lebih kuat karena kita yakin bahwa Allah nggak akan ninggalin kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah nggak bakal benci sama kita. Jadi kita lebih pede. Nah, misalnya merasa sekolah lagi banyak masalah, kemudian di kerjaan juga terbentur ada problem yang nggak selesai gitu, maka ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, dikasih kuncinya sama Allah. Ingatlah bahwa sebesar, sebanyak, sebermacam-macam apapun motif, tujuan, niat dunia, maka akhirat itu lebih baik dibandingkan al-ula. Apa al-ula? Ya, dunia ini kehidupan pertama kita, kemudian nanti setelahnya adalah akhirat. Ini kan kehidupan yang besar ya. Ya, kalau di rahim kita nggak ngerasain gitu kan, ketika dunia inilah kita merasakan hidup yang oh iya ini hidup kita nih gitu. Nah, kata Allah wal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi mau tujuan apapun dunianya, akhirat itu jauh lebih penting. Nah, menumbuhkan mental akhirat ini Pak, yang kemudian butuh latihan, butuh guru. Butuh guru tuh begini. Ada pengalaman, misalnya sholat tasbih, sholat khusuf atau kusuf, ya, gerhana matahari, gerhana bulan. Kan itu dianjurkan baca suratnya panjang, kemudian juga rukunya panjang, ya kan, i'tidal, sujud panjang, apalagi sholat tasbih. Satu kali sholat ya 75 tasbih, kan begitu ya. Nah, ada komentar misalnya seperti ini, aduh capek banget. Nah, itu kan mental akhirat sebetulnya. Kalau ditanamkan, makin capek urusan sholat, pahalanya makin besar. Makin jauh menempuh masjid, maka setiap langkah yang mengangkat derajat dan langkah lainnya menghapus dosa-dosa makin banyak, kan begitu ya. Makin banyak langkah, makin banyak juga ganjarannya. Itu mindset akhirat. Menumbuhkan mindset akhirat perlu guru ya. Kalau nggak punya guru, kita sendiri nggak ada motivasi, nggak ada yang ngingetin. Makanya Sultan Muhammad Al-Fatih itu dipilihkan guru oleh ayahanda tercinta untuk mengawal spiritualnya. Apakah mungkin seorang pemuda yang usianya masih belia itu punya ruh yang begitu kuat, yang memimpin pasukan yang kata Rasulullah pasukannya itu pasukan terbaik? Kalau spiritnya, tahajudnya, sholat jamaahnya letoy, nggak mungkin sekuat itu Pak, nggak mungkin itu ya. Tapi karena Sultan Murad, bapaknya itu ya, Sultan Murad kedua memilihkan guru terbaiknya Syekh Syamsuddin itu, maka dikawal spiritualnya. Ketika lagi lengah sholat, lagi kan masa-masa muda itu nggak mungkin juga lempeng aja, kemudian istiqomah aja, ada aja malasnya, ada aja nakalnya. Bahkan di dalam sebuah kisah itu masa-masa misalnya umur 10 tahunan, 11 tahunan itu susah dibilangin gitu. Tapi karena ada guru, maka dikawal terus spiritualnya. Maka penting Pak, kita cari guru yang cocok, cari guru yang bisa ngawal spiritual kita, ngawal batiniah kita, yang nggak cuma iya-iyain aja. Kadang-kadang kita itu nyari guru milih-milih. Kalau gurunya jarang komentar, jarang ngoreksi, enak nih. Tapi kalau ngoreksi mulu nggak betah. Lah justru yang kata Soekarno kan ya gitu ya. Ya, kalau ada teman yang ngasih tahu kita, nah ini teman yang benar nih, daripada yang nggak pernah ngoreksi, ya, menjerumuskan. Itu senada sebetulnya dengan Umar bin Khattab. Ya, beliau mungkin ngambil inspirasi dari Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, aku lebih senang punya teman yang menunjukkanku ada jalan kebaikan. Kalau salah dibenerin dibanding yang nggak pernah mengoreksi, karena begitu nyungsep terus gitu. Kalau ngoreksi dikasih tahu nih salah nih benar, berarti teman sejati kan gitu. Nah, lanjut, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, dan sungguh kelak
Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Dan ini ditambah lagi apa? Ketika Rasulullah SAW merasa kosong waktu tersebut, maka disampaikan bahwa tenang-tenang aja, Allah akan memberikanmu sampai kamu puas. Jadi jangan takut kurang gitu. Mental keberlimpahan ini kan, surat Ad-Duha itu harus jadi penguat bahwa insya Allah ngasih kita gitu. Sama aja hidup saya miskin nih, karena surat Duhanya nggak ngeresep dalam hati kita. Karena surat Ad-Duhanya itu tidak kemudian dijadikan prinsip harian, dijadikan prinsip mental health ya, kesehatan mental kita. Kalau udah dalam keadaan rugi, misalnya dalam urusan bisnis, kemudian pekerjaan, lagi dapat cobaan, itu hawanya apa? Hawanya Allah tinggalin kita, ya. Perasaannya adalah Allah lagi gedek sama kita, padahal enggak. Ya, walau saufa yu'tika rabbuka fatardu. Ahlan. Silakan doa. Ya, dan sungguh, ya, Tuhanmu pasti akan memberikan karunia, pasti itu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardu, dan engkau jadi puas, jadi senang sampai kita ibaratnya alhamdulillah ada aja rezeki. Kan sering Pak kita merasakan hal seperti ini ya. Alhamdulillah senang. Tapi yang namanya manusia ya, dikasih senang alhamdulillah puas, tapi begitu kurang dikit mencak-mencak kan begitu. Makanya penting untuk punya mental surat Ad-Duha. Ya, mental surat Ad-Duha adalah tadi apa? Allah tidak akan meninggalkan kita, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah enggak bakal ninggalin kita, Allah enggak bakal benci kita. Kemudian wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Sungguh Allah pasti akan memberikan terus karunia ya, dan Allah terus memberikan apapun pemberiannya sampai kita puas. Ya enggak usah yang bersifat bonus, Pak. Penglihatan kita, nafas kita, sehat jasmani dan rohani, bapak-bapak sampai umur 60-an, 70-an Allah kasih sehat, itu kan luar biasa karunia-Nya gitu. Nah, kemudian ini juga kembali menceritakan kisah yang dialami oleh Rasulullah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dibuktikan lagi sama Allah, dikuatin lagi, bukankah ya dia Allah Subhanahu wa taala mendapatimu sebagai atau dalam kondisi yatim, lalu dia melindungimu secara letterless. Betul, Rasulullah yatim ya, secara realistisnya seperti itu. Kemudian yatim itu apa sih? Yatim itu man mata abuhu wa huwa shaghir, yang bapaknya wafat dan dia si anak ini dalam keadaan shaghir. Ulama dalam tafsir Mafatihul Ghaib, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kadar yatim itu malam yablugh. Malam yablugh yang belum sampai balik. Kalau udah balik laki-laki, maka dia tidak lagi masuk dalam kondisi yatim. Dulu 2014, 9 tahun yang lalu saya sudah menyampaikan hal ini. Maka kalau ada misalnya masjid-masjid, saya ini otokritik ya, otokritik itu kritik ke dalam, nggak apa-apa untuk perbaikan. Kalau ada masjid-masjid yang masih menyantuni yatim ternyata umurnya 17-18, ini perlu dikoreksi. Bikin Pak kolom ya, nama kemudian ke kategorinya. Kan begini Pak, gampang aja kan Pak. Nah, nama kan biasanya gitu ya, yatim atau piatu gitu ya. Piatu biasanya enggak. Nama. Nah, saat dia sudah berusia, saat ini berapa sih balik laki-laki Pak? 12 sudah balik ya? Ya, misalnya 13. Umur segini udah balik, ya jangan ditaruh di kolom yatim, gampang Pak. Bapak tambahin nih kolom duafa, selesai urusan. Ya, siapa yatim kita? Wah, saya sebut sepupu 2014 itu umur 16 waktu itu, Ubay. Ya,
Kalau masih mau disantunin, silakan banget. Tapi jangan taruh kolom yatim di misalnya misal aja ya. Oh, dia masuk sini. Saya kalau bicara nepotisme, ngomongin keluarga, kira-kira bakal saya pertahanin gak nih? Pasti yang pertama saya pertahankan karena sepupu saya. Tapi saya nggak bicara dengan hawa nafsu, dengan logika, dengan nepotisme, enggak. Sesuai dengan keterangan ulama, yatim itu bagaimana? Saat itu saya sampaikan bahwa ini udah nggak yatim karena udah balik. Tapi waktu itu mungkin belum dapat penerimaan bahwa tar dulu, yang namanya yatim kan banyak katanya, nggak cuma satu pendapat. Ya silakan gitu. Padahal saya sudah sampaikan bahwa gampang kalau mau tetap disantunin, mau tetap dikasih jajan, kasih kolom yang lain, yaitu misalnya duafa, tetap dapat santunan dia, gitu. Kan pertimbangannya adalah bapaknya nggak ada, mungkin secara ekonomi sulit. Jadi gimana? Masa dihapus namanya? Saya bilang, Pak, dihapusnya dari kategori yatim. Tapi kalau mau tetap dikasih duit, tetap dikasih duit silakan, tapi kategorinya bukan yatim, tapi misalnya duafa, boleh banget, nggak ada yang larang itu. Cuma kalau dimasukkan dalam kategori yatim, nanti ada donatur yang ngerti fikih, ada donatur yang ngaji, yang dulunya santri juga, dia ngecek datanya, boleh nggak saya lihat data yatimnya? Pas dicek, ini umurnya berapa, ini umurnya berapa, kita malu kayak nggak ada yang ngerti fikih. Ini masjid nggak ada yang ngerti apa yatim apa? Kan gitu nanti. Jangan Pak, kasih kategori lain. Gampang aja sebetulnya begitu. Nah, pada realitanya Rasulullah itu yatim. Jadi dia meninggal ayahnya ketika beliau kecil kan. Tapi dalam ayat ini dijelaskan alam yajidka yatima fa'awa. Lalu dia Allah melindungi dengan apa? Menghadirkan sosok ayah, yaitu pamannya Abu Thalib. Pertama kan dari kakeknya lalu ke pamannya, kakeknya meninggal juga lalu pamannya. Artinya gini Pak, kehilangan ayah secara harfiah, meninggal ataupun misalnya maaf ditinggalkan, ya ayahnya kabur entah kemana, atau mungkin ada yang hilang ingatan sehingga ayahnya pergi meninggalkan rumahnya, ya nggak ada sosok ayahnya, itu tidak serta-merta anak itu kehilangan arah, enggak. Tapi bisa digantikan dengan sosok ayah juga, dari pamannya kah, kakeknya, dan itu dialami Rasulullah. Jadi Rasulullah itu yatim dari kecil, tapi sedikit pun tidak kekurangan sosok ayah. Ini kan parenting masuknya, ya Pak. Ini parenting Pak. Ya, walaupun ayahnya meninggal, Abdullah bin Abdul Muthalib, tapi sosok ayahnya nggak kurang-kurang sedikit pun. Lalu digantikan oleh kakek beliau. Kakek beliau meninggal, nggak kurang sosok ayah, digantikan pamannya Abu Thalib. Begitulah semestinya keluarga. Ketika barangkali ada ibu yang meninggal, carikan sosok pengganti, bibinya kah, sehingga anak-anak kita tidak merasa kehilangan ibu. Atau ayahnya meninggal, carikan pamannya yang siap langsung menopang, baik ekonomi, yang terutama spiritual Pak, batiniah, ruhiyah, ya, iman dikawal terus, imannya, sholatnya, kemudian auratnya dan seterusnya. Tapi sayang seribu sayang, hari ini banyak anak-anak ya yang punya ayah tapi justru kehilangan sosok ayah. Hari ini justru sebaliknya, banyak ayah yang masih ada, yang masih utuh, ya, masih hidup tapi kehilangan sosoknya. Ya, karena nanti ketika ditanya, saya ada tuh teman sekolahnya Siren itu kan. Jadi ada tugas kita, ada tugas bikin apa waktu itu, ulet ya, nyari ulet waktu itu, nyari ulet ya di sekitar kita. Tapi syaratnya harus sama orang tua. Nah, ada salah satu temennya yang nggak ngumpulin. Kenapa nggak ngumpulin? Jawabannya apa? Ayahku tidur mulu kalau di rumah. Coba itu, anak kecil kan nggak bisa bohong Pak. Terus emang nggak pernah nemenin. Kalau hari biasa tidur,
Kalau Sabtu Minggu main HP, ya Allah, itu kan majel Pak, gitu. Sebetulnya itu potret Pak, potret sebagian kondisi sekarang seperti itu. Makanya kebijaksanaan menggunakan handphone itu kan penting untuk segera diatur gitu. Kalau udah sampai anaknya ngejeplak jawab begitu di depan teman-temannya kan guru juga tahu kan, tapi nggak masalah. Dari situ pihak sekolah ataupun para pendidik bisa menanggulangi. Oh, berarti ini adalah fatherless. Nah, istilah fatherless ini lagi banyak, lagi booming ya. Fatherless itu kehilangan sosok ayah gitu loh. Nah, Rasul enggak. Ya, Rasul enggak, dan diabadikan sama Allah dalam ayat wala alam yajid kayatima fa'awa. Tapi itu realistisnya. Yang di sini dimaksud termasuk penafsiran dalam ayat ini adalah ketika Rasulullah SAW mengalami kekosongan wahyu seolah-olah seperti seorang yatim, ya artinya Jibril saat itu sebagai orang tua kok nggak muncul-muncul, kok nggak datang-datang. Sahabat pada bertanya, Rasul diam. Kata para sahabat, ini Rasul kok nggak jawab-jawab, kok nggak respon-respon. Apa nggak tahu? Apa nggak ada wahyu lagi? Apa wahyu sudah selesai? Udah habis atau gimana? Ya, terus hatersnya, musuh-musuhnya juga makin jadi Pak. Karena sudah ainu sukhti kata Imam Syafi'i itu ya, udah mata kebencian. Tuh lihat tuh kan, nggak bisa jawab kan dia. Ya udah kelar dah itu dakwahnya Rasulullah katanya gitu kan. Udah Muhammad udah habis, the end gitu kan. Makin nyinyir, makin diserang Islam karena Rasul nggak ngasih jawaban. Barulah muncul surat Ad-Duha ini, diantaranya penjelasannya alam yajid kayatima fa'awa, muncul pelindungnya ya, dan kekosongan wahyu itu sudah hilang lagi, artinya sudah diterima lagi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatimu sebagai orang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk. Sama ya, dengan penuh kebingungan Rasul nggak bisa jawab, mau jawab nggak mungkin dengan hawa nafsu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kan begitu ya. Pokoknya Rasul nungguin wahyu aja, namanya nabi ya, kecuali urusan dunia. Pernah satu hari Rasul lewat depan para sahabat lagi bercocok tanam. Ketika bercocok tanam, kata Rasulullah begini, nyeletuk urusan dunia ya. Ini kalau dicangkok bagus nih. Akhirnya karena saling cintanya, saling manutnya sahabat kepada Rasulullah, buru-buru pada nyangkok Pak. Begitu nyangkok ternyata gagal panen. Waduh, gagal panen nih, nggak tumbuh-tumbuh. Ngadulah mereka, ya Rasul, ketika engkau sarankan kami untuk mencakok, kami mencakok semuanya. Ternyata gagal panen, ini nggak tumbuh-tumbuh. Gimana nih Rasul? Kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih paham urusan teknis dunia kalian. Maksudnya apa Pak? Rasul itu diutus khusus untuk membenahi akhirat kita, ibadah kita gimana, kemudian juga cara kita bermuamalah gimana. Tapi teknis yang duniawi banget kita yang paling paham. Bagaimana caranya agar dakwah Islam mendunia, teknisnya orang IT kan begitu. Membuat sistem, membuat program, membuat aplikasi yang bisa menghubungkan seluruh dunia kan begitu ya. Kemudian misalnya mesin ya, mesin yang zaman sekarang lagi rame nih ya, setiap brand kalau motor itu disertakan anti kropos ya, anti patah rangkanya. ini sekali ya kan, frontal nih kan. Jadi itu urusan dunia ya, urusan duniawi ya. Yang urusan duniawi teknisnya kata Rasulullah ya, kita yang lebih paham. Jadi harus kita bedakan Pak, akhirat yang mana, duniawi yang mana. Oh, tujuannya akhirat. Apa itu? Maulid Nabi Muhammad SAW tanggal 13 Oktober hari Jumat ya, pada Isya. Itu tujuannya akhirat, benar nggak?
Ya, kita mau mengenalkan masyarakat dengan Nabi Muhammad SAW. Teknisnya gimana? Kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan teknis duniawi kalian yang lebih paham dah. Jadi silakan dikreasikan. Oh, bikin apa? Spanduk. Oh, bikin desain, share ke semua platform sosial media. Oh, undang penceramah-penceramah yang menarik. Itu teknis dunia. Tapi tujuannya tetap satu, akhirat, mengenalkan masyarakat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi untuk urusan teknis itu dikreasikan saja. Begitu kata Rasulullah. Jadi ketika ada gagal panen saat itu Rasul mengatakan bahwa saya mah cuma usul nih. Kalau dunia mah kalian lebih canggih lah gitu. Nah, wa wajadaka ailan fa'aghna. Nah, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Kekurangan apa? Saat itu kekurangan wahyu. Saat itu kekurangan jawaban, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Aduh, ini ditanya sih nggak bisa jawab karena nggak ada petunjuk gitu loh. Nah, inilah ayatnya, wa wajadaka ailan fa'aghna. Dicukupin sama Allah berupa wahyu yang kembali turun, nyambung lagi, bisa jawab lagi, bisa meng-counter attack lagi, ya, membantah para musuh-musuh Allah. Ingat Pak, Bu, umatnya Nabi Muhammad ini sepakat dengan musuh-musuhnya itu adalah umat pemikiran, umat fikih. Berbeda dengan umat nabi-nabi sebelumnya yang sifatnya materialistik. Materialistik itu apa? Kita cek Nabi Ibrahim. Bagaimana Raja Namrud dan konco-konconya itu meyakini bahwa Nabi Ibrahim adalah nabi. Ketika mau dibakar nggak mempan. Ya kan, harus melihat, ya. Bahkan perjalanan Nabi Ibrahim sendiri mencari Tuhan itu materialistik. Logik, ya. Nabi sebelumnya itu materialistik, logik. Kaumnya juga begitu. Kata Nabi Ibrahim melihat bintang, ini Tuhan. Muncul bulan, cahayanya lebih terang benderang, maka disebut ini Tuhan. Yang itu bukan, yang bintang. Ya. Kemudian, nah ini kan lampu-lampu, lampu. Wah, kata Nabi Ibrahim, ini bintang-bintang nih, gemerlap banyak. Ini Tuhan nih, punya cahaya. Muncul lampunya Bang Hadi, lebih terang gini, lampu tembak. Kata Nabi Ibrahim, benar bulan nih muncul nih. Oh, yang ini berarti bukan Tuhan nih, yang ini Tuhan, lebih terang, ya, cahayanya. Ditungguin, diamatin, dilihatin, tenggelam, bulannya hilang, muncul matahari, terbit, ya, duha muncul matahari. Wah, ini cahayanya lebih gede, lebih besar, lebih terang benderang. Yang itu hilang, nggak mungkin Tuhan hilang. Kata Nabi Ibrahim, logik kan? Oh, ini Tuhan saya. Dilihatin, diamatin, dipelajarin, tenggelam juga mataharinya, terbenam. Loh, kok Tuhan hilang lagi? Nggak mungkin. Akhirnya Nabi Ibrahim meyakini bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang tidak terukur kemampuannya, kekuatannya. Ya. Nah, kaumnya juga begitu, Pak. Kalau nggak melihat yang materialistik, nggak mempercayai bahwa dia adalah nabi. Dibakar, nggak mempan, baru, oh, ini nabi. Nabi Musa juga sama, materialistik. Kalau nggak ngelihat tongkatnya Nabi Musa jadi ular, kan dulu kan sihir, ya. Fir'aun dan pasukannya itu nyerang Nabi Musa dengan tongkat-tongkat mereka, kemudian jadi ular. Kata Allah, ya udah coba lempar aja tongkatmu, kata Allah gitu kan. Kemudian jadi ular yang lebih gede, makanin tongkat-tongkat mereka yang jadi ular kecil itu. Nah, baru melihat yang kayak gitu, yakin. Tapi nggak cukup udah sampai situ, materainya terus ada. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Kata kaum Nabi Musa begitu, kita nggak sabar nih makannya ini mulu gitu, ya. Tempe lagi, toge lagi, lauknya ini mulu. Coba dong panggil Tuhanmu, katanya lu ini Rasul, katanya Nabi lu gitu kan. Coba panggil Tuhanmu, kata kaumnya Nabi Musa. Materialistik gitu kan. Coba panggil Tuhanmu yang bisa ngeluarin ya bawang kek, ya kacang adas kek, ya kol kek apa.
Nah, begitu dikeluarin makanan, baru dia yakin, oh iya dikeluar. Nggak cukup sampai di situ, bunuh ya Musa dan pasukannya. Dikejar-kejar, Nabi Musa udah mau naik ke atas darat, kaumnya atau pasukan Fir'aun masih di tengah-tengah, ya, dipukul itu tongkat, tenggelam, baru dah binasa sekalian. Nah, kaumnya Nabi Muhammad enggak. Kaumnya Nabi Muhammad itu logik dan pemikiran banget. Jadi serangannya itu bukan serangan yang materialistik, walaupun ada juga ketika Rasul mengeluarkan air dari celah-celah tangannya, ketika Rasul membelah bulan, ada. Tapi yang lebih banyak adalah pemikirannya. Diserang, ditanya, dibantah. Saat itu Rasul kebingungan. Saat itu Rasul merasa kurang apa? Kurang wahyu. Tapi akhirnya wajadaka dhalan fahada, Allah beri petunjuk. Wajadaka ailan, ketika merasakan kurang, ya wajadaka ailan fa'aghna, Allah cukupin. Nah, ini dalam kehidupan kita hari-hari, Pak. Kalau kita lagi ngerasa bingung, kan sering Pak kita ngerasa bingung. Apapun urusannya ada aja bingungnya. Ya. Wa wajadaka dhalan fahada, kunci saya mana nih? Kunci motor. Biasa naruh di gantungan, hilang. Kok nggak ada di kunci motor? Mana kunci motor? Maka sering-sering baca wajadaka dhalan fahada, wajadaka dhalan fahada. Iya benar Pak. Wajadaka dhalan fahada. Jangan cuma bingung tapi ngomel-ngomel sendiri, enggak. Wajadaka dhalan fahada. Fa idza nasita, ya. Wazkur rabbaka idza nasit. Dalam ayat yang lain kan juga gitu. Zikir, ingat Allah ketika kamu lupa, ya. Nah, ini ayat Allah nih, wa wajadaka dhalan fahada. Atau kalau kita lagi merasa hidup kita sempit secara ekonomi, merasa sempit apapun kekurangannya, maka sering-sering ingat, sering-sering baca wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah yang ngasih kecukupan. Fa ammal yatima fala taqhar. Adapun yatim jangan engkau berlaku sewenang-wenang. Ini garis bawah. Berlaku sewenang-wenang itu maksudnya tanpa sebab, nggak ada tujuan mentarbiyah, ngejitakin anak yatim, kan gitu ya. Ya, nggak boleh, jangan. Nah, maksudnya apa? Kalau ada anak yatim dan kita sebagai perawat anak yatimnya, yang ngurusin anak yatim, dalam rangka mentarbiyah dia, kalau dia tanda kutip nakal, kita sentil boleh nggak? Yatim kita urusin, dia nakal nih, berulah, kita sentil boleh nggak? Nah, yang nggak boleh gimana? Nggak nakal, baik-baik aja disentilin, makanan jatahnya makan dikurangin, ya. Ada dia dapat santunan, dia megang duit, kita ambil duitnya, nggak boleh gitu. Nah, tapi kalau dalam rangka tarbiyah boleh. Ya, di sini kan di rumah Quran juga ada yatim. Di syuhada Quran ada yatim. Nah, masa ya gurunya nggak boleh negor, nggak boleh marahin kalau dia salah? Ya salah, marahin. Ya, kalau ada melakukan pelanggaran dihukum. Ya biasa aja gitu. Yang nggak boleh adalah sewenang-wenang, nggak ada alasan, tahu-tahu mukul, nggak ada alasan, tahu-tahu ngezolimin. Ini yang nggak boleh. Ya, jadi seperti itu yatim. Termasuk apa? Harta, ya, ini masuk ke harta. Harta anak yatim, kita misalnya memutuskan untuk ngambil, ngerawat ponakan yang yatim. Kita yang ngerawatin nih, kasihan nih, ibunya susah juga, udah kita aja yang ngerawat. Terus dapat santunan sebulan 300.000, oke. Apakah boleh kita atur-atur sehari 5.000, ya, buat jajan dia, sehingga uangnya nggak cepat habis, boleh nggak? Yang nggak boleh itu, kita dapat 300.000 jatahnya yatim, kita pakai buat nonton bioskop. Ya udah, nonton pakai. Ntar misalnya mau taruh kata bahasanya apa kayak ya, dimanfaatin untuk pribadi, ya, yatim yang nggak dapat manfaat itu yang nggak boleh. Tapi kalau pengelolaan masjid misalnya, di sini ada berapa? Sekarang 8 deh. Iya, 8. Anaknya Agus itu masuk ya? Iya. 8 sekarang. Oh, ada titipan.
misalnya masuk 2 juta lah ya, oke, boleh nggak dikasihnya nanti setiap bulan? Boleh nggak? Ya boleh Pak, daripada nanti dikasih setiap hari, setiap hari, anak yatim ini udah ngerti, ternyata emaknya yang justru buat pulsa doang, buat paket kuota doang, ya ternyata kuotanya isinya buat apa? TikTokan, nggak ada kaitan sama si anaknya yang yatim, kan gitu. Oh, dikasih santunan buat anaknya, emaknya ngebeliin buat make up, ya. Iya, ada yang begitu Pak. Ya, ada aja. Nah, yang kayak gini-gini justru nggak boleh. Wa ammasaila fala tanhar, dan terhadap orang yang minta-minta janganlah engkau menghardiknya. Bapak kalau diminta, Bapak nggak punya duit, udah diem aja Pak. Sampaikan dengan senyum, mohon maaf. Jangan udah nggak ngasih mencemooh lagi. Ya, boleh Pak, hak Bapak nggak ngasih itu. Nggak mau ngasih, ada duit, boleh nggak? Boleh aja. Saya tahu nih dia bukan serius butuh, dia bukan, tapi profesi. Ada kan begitu Pak? Banyak. Ya. Jadi profesi sebagai pengemis banyak gitu. Nanti dia setoran ke bosnya. Kalau di Mesir, saya pernah lihat ibu-ibu pakai jilbab serba hitam, kemudian di depan kampus, di depan misalnya kantor imigrasi dan lain sebagainya itu banyak. Hagalillah, hagalillah. Kalau di Mesir gitu caranya, hagalillah gitu. Kalau kita kan sodako, infak gitu kan. Kemarin juga kita nemuin ya di ya baik di Nabawi ataupun Masjidil Haram itu kita dipanggil. Kenapa nih orang panggil? Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minin Indonesia. Oh, Indonesia. Ente min Yaman. Oh, Yaman. Sedekah gitu. Jadi diam-diam minta gitu kan. Qadarullah. Ya memang lagi nggak bawa apa-apaan kita. Waduh, nggak bawa apaan lagi. Nah, kalau nggak ada jangan menghardik. Ya, jangan diemin aja. Nah, kalau di Mesir kita menyaksikan sendiri itu pernah ada. Nah, ini kan ibu-ibu yang biasa depan kampus nih. Begitu kita pulang kuliah, dia lagi ngasih kantong, ada mobil berhenti kayak setoran gitu. Ngasih kantong, tek, mobilnya jalan, dia balik lagi ke tempatnya. Wah, ini tadinya kita simpatik, kita suguhkan kita sisain lah uang jajan kita, ngasih 1 pon. Kalau di Mesir kan pon ya, pon Mesir, ngasih 1 pon sedekah. Pas melihat begitu, wah ini masa setoran ini. Nah, udah cari yang lain yang memang betul-betul butuh. Tapi kita nggak menghardik, belum. Bu, lu setoran lu ya parah lu, enggak gitu, enggak. Ya biarin aja. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Dalam tafsir Ar-Razi Mafatihul Ghaib juga wa amma bi ni'mati rabbika, nikmat di situ maksudnya apa? Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan di antara nikmat terbesar adalah nubuwatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenabiannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah nikmat terbesar. Artinya apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, maka ceritakanlah, kabarkanlah, beritakanlah, fahadits, obrolin tentang apa? Tentang kenabian Muhammad SAW. Jadi apa yang kita obrolin? Hadis, sunnah, ya, apa yang biasa Rasulullah lakukan, cara minum Rasulullah, bagaimana berjalannya Rasulullah. Kita ikutin semirip mungkin dengan Rasulullah, ya, cara tidurnya, jam tidurnya gitu. Maka ya kita akan mendapatkan kesuksesan sebagaimana Rasulullah SAW sukses, kan begitu. Makanya dari surat Ad-Duha ini nyambung terakhirnya wa amma bi ni'mati rabbika fahadits adalah ceritakan tentang nubuwahnya Rasulullah, tentang Nabi Muhammad, tentang sunnahnya, tentang teladan-teladannya. Itu kata Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib atau yang terkenal tafsir Al-Kabir. Nah, ini penting nih, buku kecil ini kartu keluarganya Nabi Muhammad. Itu kita baca. Nah, secara letterless ataupun secara tekstual, wa amma bi ni'mati rabbika, nikmat yang kita rasakan, maka ceritakan
Tapi Pak, bukan serta-merta apapun nikmat yang kita miliki itu diceritakan semuanya, enggak. Bahkan ada prinsip nih, likulli dzi ni'matin mahsud, kan begitu Pak. Setiap orang yang punya nikmat itu pasti ada mata yang hasad, mahsud. Likulli dzi ni'matin mahsud. Setiap ada orang yang punya nikmat pasti ada orang yang hasad. Maka kita cek kira-kira kita cocok nggak nih ceritain tentang nikmat kita ke orang ini. Kita pas nggak nih kalau kita ceritain nikmat kita ke orang ini? Bagus nggak nih kalau kita cerita tentang nikmat kita ke khalayak ramai, kan gitu. Nah, ketika kan ada nasihat orang-orang bijak mengatakan janganlah kalian bercerita tentang nikmatnya makanan kepada orang yang sedang kelaparan. Janganlah kalian bercerita tentang nikmatnya pekerjaan kepada orang yang sedang tidak bekerja. Dia bukannya simpatik ya dengerin nikmat yang kita rasakan, yang kita dapatkan, malah gedek. Ya orang gua lagi lapar, dia cerita tentang pizza. Itu nasi uduk Mayoran enak bang. Gua belum makan ini, weh. Gitu. Kan gitu ya. Atau lagi, wah alhamdulillah nih, doain ya, ini bisnisan saya lagi begini. Yang diajak ngomong nganggur udah 3 tahun. Coba itu, bagaimana dia juga simpatik. Alhamdulillah nih Pak, doain Pak ya. Nih bisnis kita lagi Allah kasih kemudahan nih. Lagi ada yang nyewa, keren. Ada yang wah macam-macam dah. Padahal yang diajak ngomong itu ya Allah, makan susah, anak belum bayaran, udah 3 tahun belum dapat. Ini nggak pas Pak. Jadi wa amma bi ni'mati rabbika fahadits ya, dalam arti yang letterless itu kudu lihat-lihat. Ya, nggak serta-merta semuanya harus diungkapin. Fahadis kan namanya judulnya tahadus binikmat. Ya saya mah cuma tahadus binikmat. Iya Bapak enak binikmat, saya apa? Saya ngedengerin doang, gigit jari. Ya jangan. Makanya sekarang itu cobaannya adalah status Pak. Ya cobaannya status kan. Sekali update yang baca ya bisa seluruh dunia, tergantung teman kita siapa. Makanya kalau update status itu kelihatan orang ya bye-bye dah kita. Yang baca ada yang lagi lapar, kita update kuliner. Alhamdulillah ya, makan asinan Kamboja udah lama. Asinan Kamboja Romangun. Sekian lama nungguin, akhirnya bisa ngerasain juga asinan Kamboja. Yang baca status, ya Allah, udah lama kita nungguin dia yang update, kita nggak dibagi lagi. Ya. Malah justru sebaliknya, kadang-kadang dalam beberapa kenikmatan yang kita dapatkan itu kita silent aja Pak. Lebih enak silent Pak. Ya, nggak semua orang itu melihat nikmat kita itu senang Pak. Ada yang gedek juga Pak, ada. Ya misalnya Bang Eki ya dapat bonus gaji misalnya. Dia cerita ke teman-temannya, kata temannya enak banget loh Bang dapat bonus, gua kagak dapat. Nah kan gitu, lewat orangnya tadi lagi buang sampah si Eki. Contoh gitu. Jadi tidak semua kenikmatan itu kudu disampaikan juga. Nah, lihat-lihat. Kalau mengandung hikmah, ada faidah, sampaikan. Ya, yang ketika kita sampaikan orang makin dekat. Oh iya nih dari Allah nih. Tapi kalau kira-kira justru bikin dia kecil hati, maka ya udahlah nggak usah lah. Ya, ini misalnya HP udah ringsak nih, HP udah banyak error, udah pecah-pecah. Bang Hadi baru beli HP baru nih ya. Alhamdulillah nih Bang, kita dapat rezeki ini kemarin. Beliin HP aja dah buat kepentingan gini. Yang diajak ngomong ya Allah, dia kalau melihat HP depan saya nih ya pas dilihatin wah somplak-somplak HP-nya. Ya orang jadi gedek juga. Empati itu. Empati ya kan, jadi penting ya. Justru kenikmatan itu zaman sekarang ya justru milih-milih kita kapan cerita, kapan sharing gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan, dipersilakan dari surat Ad-Duha. Ngambil ibrah surat Ad-Duha. Ada? Lucu banget ya, kartu keluarga Nabi Muhammad.
Ada? Cukup? Oh iya, Bang Hadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Penjelasan yang tadi di yatim sama duafa. Ini kan terkait nanti berkurangnya itu kan berarti ke pos dana gitu. Nah ini misalkan dana yatim itu dipakai untuk apa itu boleh nggak? Atau nanti misalkan di banyak masjid kan tuh ada kayak kota-kota tuh ada banyak pos ya. Baik. Nah itu kalau tercampur gimana? Emang ada cuma secara apa nggak tahu kecampur begitu benar atau begitu sentral begitu. Iya, iya. Ya, memang ini terkait dengan manajemen ya, Bang ya, manajemen. Yang paling ideal adalah dipisahin. Makanya kita mulai banyak melihat masjid itu mengkategorikan kotak infaknya. Bahkan Pak, ada misalnya masjid punya tiang-tiang yang godem yang gede gitu ya. Setiap tiang itu beda, misalnya pembangunan, pendidikan, yatim, janda, fukoro, ya, duafa. Itu betul-betul dibedain. Ada yang begitu, itu aman tuh. Artinya aman. Si jamaah tinggal milih, yatim ke sini kotaknya, duafa ke sini. Kalau di depan kan kayak ada operasional, yatim, terus kayak di depan tuh ada titipan ya, Palestina, Suriah dan seterusnya gitu ya. Nah kalau dicampur maka si jamaahnya itu harus juga menyadari bahwa ketika kita memberikan infak ke kotak yang memang dicampur ya, yatim dan duafa gitu kan, masih ada tuh yang gabungan yatim dan duafa, maka si jamaahnya harus meridhoi, mau buat yatim kek, mau buat duafa kek, kita serahkan ke masjid. Nah, kalau udah seperti itu enak. Ya. Tapi kalau dia belum punya keikhlasan atau keridhaan yang menyerahkan kepada masjid sepenuhnya, maka nggak usah dimasukin ke situ. Caranya gimana? Pak, saya titip khusus yatim, titipin ke DKM-nya, jangan ke kotak itu. Daripada nanti ke kotak itu, saya niatnya buat yatim, tapi kalau buat duafanya kebanyakan saya nggak ridho. Ya masukin aja yatimnya ke kantong pengurusnya, titip buat yatim. Nah, tapi kalau dia ngelihat kotaknya yatim dan duafa, maka sebetulnya si jamaahnya udah harus apa? Udah harus merelakan, mengikhlaskan hati ketika uang masuk ke kotak itu mau buat yatim, mau buat duafa, bismillah gitu. Nah, jadi pengelolaannya diserahkan kepada masjid, pengelolaannya. Dan masjid juga yang apa membuat kotaknya gabungan, masih gabungan, insya Allah mengatur dengan adil kan kebutuhannya gitu. Jadi seperti itu sih Bang yang mudahnya. Kalau dia mau mengkhususkan, titipkan aja langsung ya. Kalau dia masukin ke situ, maka dia harus mengikhlaskan hati. Bagaimana masjid atur, terserah masjid dah gitu. Nah, kalau masjidnya menyelewengkan, urusan masjid sama Allah. Kan gitu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting ini sih kategori. Kalau ada yang barangkali udah balik, ya langsung buru-buru pindahin ke kategori duafa gitu. Kalau masih mau tetap disantuni seperti itu. Ada lagi? Wajadaka Allahu fa'ala. Ada? Cukup Bapak ya? Ini kita lebih pagi nih alhamdulillah. 4.20 sudah subuh ya. Jadi jam segini udah isyraq dulu syuruk nih. 32 tadi ya berbunyi. Baik, ini ada kakaknya Rasul. Saya bacain aja ya, singkat ya. Kartu keluarga Rasulullah SAW. Yang pertama nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama-nama lainnya Ahmad, ya. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Terus nama yang lainnya adalah Al-Mahi. Ini kitab Syama'il yang dibaca Ustaz Iboy, Ustaz Abdurrahman. Al-Mahi adalah yang menghapus. Menghapus apa? Menghapus kekufuran, ya. Yang selanjutnya ada Al-Hasyir. Nanti ketika di padang mahsyar, Rasul yang kemudian membawa umatnya mengajak ke babak berikutnya, Al-Hasyir.
Al-Aqib, Al-Muqafi, akhir anbiya, ya, Nabiyut Taubah, nabi yang mengajak pada taubat, Nabiyur Rahmah, nabi yang diutus rahmatan lil alamin, gitu. Kemudian nama bapaknya Abdullah, ya. Nama bapaknya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Nama ibunya Aminah. Aminah, ya. Ketemu nasabnya di Kilab dan bin Murrah itu. Kilab bin Murrah. Nasabnya ketemu di situ. Artinya sebetulnya bapak dan ibu beliau itu satu garis keturunan juga sebetulnya. Nah, inilah kemudian jadi dasar atau dalil bahwa sepupu itu boleh nikah. Sepupu itu boleh nikah. Kan banyak kalau di Garut ya masih banyak ya. Di Tasik mungkin masih banyak. Nikah sepupuan itu boleh. Nah, kemudian nenek dari bapaknya, ya, artinya bapaknya Abdullah bin Abdul Muttalib adalah Fatimah, ya. Nenek dari ibu beliau Aminah namanya Burrah, ya. Burrah neneknya Rasulullah, dari bapak Fatimah, nenek dari ibu Burrah. Jarang kan Pak yang tahu Pak neneknya Rasul siapa namanya? Jarang kan yang tahu ya. Tahunya bapaknya siapa? Abdullah, ibunya Aminah, neneknya wah bingung siapa neneknya gitu. Kalau kakeknya kan tahu Abdullah bin Abdul Muttalib, kakeknya jelas tuh, dan seterusnya Abdul Manaf, Hashim, Qusay. Nah kalau neneknya jarang dibahas. Siapa neneknya? Siapa ya? Nenek dari bapak namanya Fatimah, nenek dari ibu namanya Burrah, ya. Tempat lahir Mekah. Nah sekarang itu dekat Sofa, kan Sofa Marwa. Sekarang jadi Maktabah Mekah, perpustakaan Mekah sekarang. Kalau di Google banyak lah. Kemudian tempat diutusnya sebagai nabi ya di Mekah juga ketika usia 40 tahun. Tempat lahir di Mekah, ya. Kapan lahirnya? 12 Rabiul Awal menurut sebagian ulama gitu. Itu masuknya tanggal 20 April 570. Ya, kalau 12 Rabiul Awal itu ya dulu tahun gajah ya. Kemudian tempat wafat beliau Madinah. Tempat lahir Mekah, diutus jadi Rasulullah di Mekah juga, di Ghori Hira. Ghor itu gua, ya, gua Hira itu Jabal Nur. Kalau Jabal Sur, gua tempat ngumpetnya ketika hijrah. Kalau tempat nerima wahyu Jabal Nur. Jabal Nur. Ini orang banyak balik-balik, yang haji yang umroh banyak kebalik-balik ini. Jabal Sur, Jabal Nur, Jabal Nur, Jabal Sur. Jabal Nur itu tempat menerima wahyu pertama kali. Ya, Gua Hira di Jabal Nur, ya. Kalau Jabal Sur tempat ngumpet ketika hijrah. Nah, baik. Kemudian al-jins, kewarganegaraan. Enggak. Ini jenis kelamin ya. Jenis kelamin laki-laki. Ya. Agama Islam. Ini lucu nih dibikinnya kartu keluarga kan. Al-unwan al-mukhtar, alamat, ya, alamat selama hidup. Pertama di Mekah, ya, dekat Masjidil Haram, ya. Alamat di berikutnya di Madinah, samping Masjid Nabawi katanya begitu. A'maluhu qoblal bi'tsah, pekerjaan sebelum jadi nabi adalah ra'yul ghanam, penggembala kambing ketika kecil, ya. Kemudian masa mudanya, ya, itu bisnis, ya, tijarah sampai usia 40 tahun, ya. Kapan yang paling terkenal? Usia 12 tahunan, ya, diajak pamannya ke negeri Syam untuk melihat cara pamannya berbisnis. Nah, dari situlah beliau belajar berbisnis sampai usia 40 tahun, lalu fokus dakwah. Hasil bisnisnya, hartanya semuanya untuk bebasin para sahabat, merdekain para sahabat gitu. Nah, gabungan hartanya Rasulullah dan hartanya Khadijah Al-Kubra, Khadijah
istri beliau gabungan untuk membiayai dakwah Rasulullah. Terus gimana Rasulullah nggak ada bisnisan, nggak ada dagangan, ya? Ketika jadi nabi nggak ada bisnisan, nggak ada dagangan, income-nya dari mana? Ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Sekali perang bisa dapat miliaran Pak zaman itu Pak. Tergantung perang apa, berapa ghanimahnya. Perang Uhud banyak ghanimahnya kan gitu ya. Nah, kemudian al-alama al-muizzah, tanda lahir. Tanda lahirnya ada di sini. Ya, yaitu khotamul nubuwah, tanda di tengah-tengah pundak itu ya. Daging lebih, ada berbulu, kemudian warnanya kemerahan, berbentuk seperti telur merpati kan begitu. Nah, itu satu di tubuh beliau. Kemudian juga al-ghamamah. Apa itu ghamamah? Awan yang senantiasa menaungi Nabi. Makanya di Nabawi itu ada masjid, kalau sekarang itu dekat museum Masjid Nabawi. Kemarin ke situ Mas? Tahun lalu museum Masjid Nabawi. Enggak. Ada museum Rasul, ada museum Masjid Nabawi. Kalau sebelah kanannya ada Masjid Ghamamah. Masjid Ghamamah itu tempat Rasulullah menyampaikan khutbah di situ. Ya, kalau khutbah di situ. Dulunya tanah lapang, Pak. Dulunya tanah lapang, kemudian dijadikan masjid. Nah, yang viral kemarin, Pak, bapak-bapak sempat melihat nggak viral? Orang Indonesia zikiran, wiridan di masjid di Mekah. Yang ya, sempat viral itu di Masjid Ghamamah itu. Makanya sekarang di Masjid Ghamamah diadakan kajian yang berbau akidah, langsung dikanter sama Wahabi di Mekah itu kan. Nggak boleh kan ya, bebas ada bidah lagi di sini kan. Ini kemarin saya lihat informasi itu di ini kan, wah ini ada kajian katanya. Nggak boleh wiridan di situ ya, zikir bid'ah katanya. Itu di Masjid Al-Ghamamah. Ornamen luarnya itu kayak bentuk batako, agak kehitaman gitu. Oh ini kan kayak keramik nih, bagian luarnya kan cat putih ada keramiknya. Kalau Ghamamah itu kayak bentuk batako, gede, hebel, besar gitu. Nah, sifat Rasulullah ya, asbahun nas bi Nabi Ibrahim, paling mirip dengan Nabi Ibrahim. Ya, warna kulitnya, wajahnya putih kemerahan. Warna matanya, korneanya hitam, pekat. Ya, hitam pekat. Kan kalau orang barat, orang Prancis ada biru, abu-abu, coklat ya. Rasul itu hitam pekat. Warna rambutnya hitam, ya. Tul, tingginya sedang. Ya, tingginya sedang, enggak tinggi banget, enggak pendek. Kemudian ideal. Nah, ini udah dipelajari di Syama'il Al-Muhammadiyah. Yang ngelahirin ya, dokter kandungannya siapa? Namanya Asy-Syifa. Ya, Asy-Syifa. Ya, binti Auf. Al-Hadinah yang ngerawat kan, kalau orang lahiran kan dokter nggak mungkin sendiri Pak ya. Ada yang bantu kan Pak? Dokter sama yang bantuin, bidan sama yang bantuin, sama tuh. Yang bantuinnya namanya Ummu Aiman. Ya. Kemudian yang menyusui yang pertama adalah budaknya Abu Lahab, namanya Thuwaibah Aslamiyah. Nah itu nama istri saya. Kemudian Halimah As-Sa'diyah. Ya, jadi yang menyusui Rasul ada dua, Thuwaibah Aslamiyah, budaknya Abu Lahab, ya, yang dimerdekakan sama Abu Lahab karena kelahirannya Rasul. Ya, makanya Abu Lahab itu dalam sebuah riwayat yang sahih dapat keringanan di neraka Pak. Dapat keringanan di neraka setiap hari Senin. Karena beliau itu memerdekakan Thuwaibah Aslamiyah ketika hari lahirnya Rasulullah SAW. Jadi menurut riwayat yang sahih beliau dapat keringanan setiap hari Senin, keringanan neraka. Bagaimana keringanan Abu Lahab? Disentuhkan api neraka di telapak kaki, tembus ke ubun-ubun otak. Itu paling ringan. itu paling ringan ya Pak. Iya begitu. Itu Abu Lahab ya. Kemudian saudara-saudarinya ya, yang sepersusuan dari Thuwaibah Aslamiyah ada Abdullah bin Jahsh.
Ada Hamzah, pamannya Rasul, Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah itu paman Rasul tapi umurnya nggak jauh. Ya, dia cuma kayak kita kan ada silsilah kan, wah ini paman kita, padahal umurnya beda 3 tahun sama kita, nggak jauh, sama silsilah keturunan aja gitu kan. Nah, kemudian ada Abu Salamah. Dari Halimah As-Sa'diyah ada Abdullah, ada Hudzafah gitu. Nah, itu adalah biodata singkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya Khos Ma'al Jazar Sihah, itu singkatannya tuh. Khadijah, S-nya Saudah, mimnya Ma'a. Saya tulis nih. Khos Ma'al Jazar Sihah, singkatan istri Rasulullah. Ini sebetulnya bahasa ini nih, bahasa Arab harian kita. Jazar Sihah, khas ma'a jazar Sihah. Jazar itu apa ya? Jazar itu wortel. Nah, jazar itu wortel. Khos itu apa? Daun-daunan lah gitu. Kalau digabungin wortel sama daun-daunan itu jadi sehat. Ini kalau disingkat istri-istri Rasul. Kha Khadijah, Sin Saudah, Mim Maimunah, Ain Aisyah, ya, Jim Juwairiyah, Zai Zainab, ya. Ro, ada yang tahu nggak Ro apa? Siapa Ro? Hah? Ruqayyah. Ayo, Rom lah. Iya. Sod, siapa Sod? Hah? Sod siapa? Siapa Sod? Istri Rasulullah. Ya, ayo. Ha, siapa Ha? Saudah dari sini. Ya. Ha, siapa Ha? Hafsah. Nah, ini sebetulnya bukan ha tamat buto tapi ha hin gitu kan. Kadang-kadang ada yang nama aslinya, ada yang nama kita kenal Ummu Salamah gitu kan. Ummu Salamah oh nama aslinya bukan Ummu Salamah, nama aslinya dari Sofia gitu kan, Sofia. Makanya penting ini boleh dicatat khos ma'a jazar Sihah, istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Selesai kita baca kartu keluarganya Rasulullah. Mudah-mudahan di akhirat kelak bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup ya Pak ya? Baik, kita akhiri dengan surat Al-Asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.